Ini kita punya pengalaman yang cukup menarik pada saat Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk mengembangkan program Raskin, beras untuk masyarakat miskin. Dengan kekuatan struktur organisasi, infrastruktur yang cukup canggih sampai ke tingkat-tingkat basis, seluruh warga bangsa kita yang masuk dalam kategori miskin itu mendapatkan beras secara rutin. Walau ada yang harus sampai ke lokasi terujung itu sampai 3 hari, 4 hari, tapi di daerah-daerah yang dekat perkotaan, biasanya beberapa jam saja beras dari gudang Bulog itu sudah sampai kepada penerima manfaat. Nah, dengan pengalaman itu, dari sisi infrastruktur, dari sisi kekuatan, belajarlah kepada Bulog bagaimana kalau Bulog memerankan diri sebagai LPND dulu, sekarang barangkali LPNK, ya. Jadi lembaga pemerintah non kementerian, dan dia punya otorisasi yang kuat untuk membangun persoalan pangan. Dia tidak dituntut untuk untung karena dia adalah alat negara. Tapi Bulog yang sekarang menjadi sebuah BUMN sulit untuk melakukan perannya sebagai alat negara yang menunjukkan keberpihakan kepada para petani. Karena bagaimanapun juga BUMN dituntut untuk untung. Nah, kita tahu persis kondisi Bulog pada hari ini, ya, masih terlilit beberapa utang yang harus kita bayar begitu. Jadi kelihatannya mereka juga cukup kesulitan menghadapi hal-hal semacam itu. Tapi dengan adanya peraturan Presiden 66 tahun 2021 terkait Badan Pangan Nasional, ya, Kementerian BUMN sudah mendelegasikan sebagian kewenangan dari Bulog kepada Badan Pangan Nasional. Kita lihat nantinya seperti apa. Yang penting keterjangkauan menjadi sesuatu faktor dalam membangun kekuatan ketahanan pangan. Yang ketiga, esensinya adalah pemanfaatan. Jadi bagaimana pangan itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang sangat esensial. Nah, dalam pemanfaatan ini kita memahami betul, ya, supaya pangan itu aman, supaya pangan itu bisa dikonsumsi, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka keamanan pangan menjadi hal yang cukup diperhatikan juga. Jadi, melihat kondisi esensi dari ketahanan pangan itu, maka kalau persoalannya mau kemana arah pembangunan ketahanan pangan kita ke depan, maka yang paling pasti adalah menambahkan kata gizi. Persoalan pangan bukan hanya sekedar persoalan tahan pangan, tapi juga harus bisa tahan gizi. Nah, ini yang membutuhkan kolaborasi yang sangat intens. Bagaimana Badan Pangan Nasional, ya, bersama-sama dengan kementerian yang ada seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan itu sama-sama membangun sinergitas untuk bisa melahirkan program-program yang cukup nyata dan jelas. Jadi melihat gambaran semacam itu, saya yakin arah pembangunan ketahanan pangan ke depan yang biasanya diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan akan semakin nampak kalau Badan Pangan Nasional sudah bisa menjalankan 11 fungsi yang dibebankan oleh Perpres. Bagaimana dia berkiprah, bagaimana dia bergerak untuk menyelesaikan persoalan pangan itu sendiri. Jadi, Mas Suryo, menurut saya Badan Pangan Nasional inilah yang akan memberi arah ke depan kira-kira seperti apa pembangunan ketahanan pangan di kita.